Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Saya Kak Imran bisa kembali menemani Anda di program yang saya yakin sekali sudah ditunggu-tunggu, yakni Belajar di RRI. Kita bersama di hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia, Radio Tangkap Bencana COVID-19 dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Untuk itu atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Dan acara kita hari ini juga dapat Anda saksikan, tidak hanya mendengarkan saja melalui frekuensi FM 91 MHz, tapi juga boleh menyaksikan langsung bagaimana program ini di Facebook di LPP RRI Bone, kemudian juga bisa live streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Playgo. Beliau adalah guru SD Negeri 13 Biru, Kecamatan Tanete Riatang, dan materi pelajaran kita hari ini adalah kegiatanku. Ini adalah untuk kelas awal. Ya, kita langsung sapa saja. Ibu Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kita tidak perlu berlama-lama lagi. Saya yakin adik-adik pelajar di rumah sudah siap untuk mendengarkan materi kita hari ini, kegiatanku. Silakan Bu Andi. Terima kasih Kak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu belajar di RRI. Selamat siang anak-anakku dan salam sejahtera buat kita semua pendengar dan pemirsa RRI dimanapun saat ini berada. Dan tidak lupa ibu menyapa anak-anakku yang berada di rumah serta bapak dan ibu guru di seluruh Kabupaten Bone. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat dan tetap mengikuti program belajar diadakan kepada saya untuk memandu anak-anakku sekalian yang sedang beraktivitas di rumah saat ini, kurang lebih 1 jam ke depan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, anak-anakku menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat materi yang ibu akan bawakan nanti. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau begitu mari kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu kegiatanku, dan subtema 2 yaitu kegiatan siang hari, dengan kompetensi sebagai berikut. 1. Menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek dan atau eksplorasi lingkungan. 2. Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak-anakku nanti dapat mengidentifikasi kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Yang kedua, dapat menentukan tanda-tanda datangnya siang hari. Ketiga, dapat membedakan kegiatan yang baik dan kegiatan yang kurang baik. Dan yang keempat adalah dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah dan di sekolah. Baik anak-anakku, saya ulangi sekali lagi, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari.
Kedua, dapat menentukan tanda-tanda datangnya siang hari. Ketiga, dapat membedakan kegiatan yang baik dan kegiatan yang kurang baik. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anakku semua, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah kegiatan yang harus kita lakukan bersama, yaitu 1. Menyimak dan mencermati materi yang Ibu sampaikan. 2. Mencatat atau merekam informasi penting dalam materi. 3. Menyelesaikan kuis. Dan yang keempat adalah pemberian PR untuk dikirim nanti ke guru masing-masing. Baik, itu tadi adalah tujuan dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan dan capai pada hari ini. Selanjutnya, sebagai kegiatan awal pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anakku semua untuk mendengarkan lagu yang akan ditayangkan berikut ini. Silahkan Kak Imran. Baik Ibu. Sahabat RRI dimanapun kalian berada, dan anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pada hari ini. Nah, coba anak-anakku sekalian ingat-ingat apa isi lagu tadi. Menurut kalian, apa kira-kira isi lagu tersebut? Nah, kalau Ibu Guru menangkap dari isi lagu tadi, antara lain kegiatan di pagi hari, yaitu bangun tidur, langsung mandi, dan menggosok gigi, kemudian membantu orang tua membersihkan tempat tidur. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut tentang kegiatan siang hari, mari kita cermati bersama penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dalam program Ayo Belajar di RRI 91 FM Bone. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, baiklah, Ibu akan membacakan sebuah teks pendek yang menceritakan tentang kegiatan siang hari. Bagaimana, sudah siap? Oke, Ibu akan bacakan teks yang berjudul Matahari Bersinar Terik. Udara terasa panas. Bel sekolah berbunyi. Tanda belajar sudah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, dari teks yang Ibu bacakan tadi, anak-anakku sekalian dapat mengetahui kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Apakah anak-anakku semua sudah dapat kosakatanya? Baik, Ibu akan memberikan contoh kosakata yang ada tadi di dalam teks bacaannya. Contoh antara lain, matahari, siang, belajar, hari, pulang, makan, rumah, istirahat, tidur, dan sekolah. Dan masih banyak lagi kosakata yang ada pada teks tadi. Nanti anak-anakku sendiri yang mengidentifikasinya. Nah, setelah mengetahui beberapa kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari,
Mari kita pelajari tentang tanda-tanda datangnya siang. Oke, anak-anakku sekalian, adapun tanda-tanda datangnya siang adalah sebagai berikut. 1. Matahari semakin tinggi. Bulan dan bintang tidak nampak lagi. Suasana menjadi terang. Hawa udara semakin panas. Terjadinya bayangan. Kemudian, pada siang hari, banyak makhluk hidup yang beraktivitas. Banyak manusia bekerja di siang hari. Banyak juga hewan mencari makan di siang hari. Dan anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui pula bahwa pada waktu pagi hari, matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan. Sebenarnya anak-anakku sekalian, kalau hal ini itu ada baiknya dipraktikkan, tetapi karena ini kita sedang berada di rumah saja, jadi ibu guru hanya menjelaskan sedikit saja tentang hal ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bayangan timbul ketika cahaya matahari terhalang suatu benda. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap. Dicatat itu lebih gelap daripada tempat sekitarnya. Pada waktu pagi, bayangan benda di sebelah barat menjauh dari arah matahari. Semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas, namun semakin pendek. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi tanda-tanda datangnya siang dan terjadinya bayangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan yang baik dan kegiatan yang kurang baik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Imran. Baik, Silakan. terima kasih Bu Andi. Nanti kita akan lanjutkan pelajarannya. Menarik sekali bahwa memang ternyata respon adik-adik juga melalui Facebook sangat-sangat luar biasa. Termasuk adik kita Andi Muhammad Akbar dari SD Impres 680 Kaurang, Kecamatan Cina, yang menjawab gini Bu Andi, matahari, siang, belajar, makan dan istirahat. Ya. Nah, itu udah benar ya? Ya. Baik, ini ada respon yang sangat positif. Kemudian saya juga ingin menyapa adik kita Ferawati dari M. Alif Fabiai SD Impres 1073 Bajoe. Kemudian juga ada adik kita dari SD Negeri 24 Macanang, Ya. ada Ananda Nurwakiah Alifiah Adi ya. Ya. Selamat siang Ananda. Kemudian juga ada dari SD Impres 1279 Mataropuli, Kecamatan Bengo. Halo Bengo. Kemudian juga ada Lutfi Ramadan kelas 5 SD Impres 1279 Matam Pak Bulu, Kecamatan Lamuru. Ya. Kemudian juga ada Andi Melsya Azahra kelas 5 SD Impres 581 Wanua Waru, Kecamatan Libureng. Selamat siang Ananda, semoga bisa mengikuti materi kita pada hari ini sampai selesai. Kita rehat sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone,
sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Selamat bergabung kembali adik-adik sekalian dan juga pendengar RRI Bone di acara Belajar di RRI. Dan kita tadi sudah mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Andi Subaidah, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dan kita ikuti kelanjutan materinya. Silakan Bu Andi. Makasih Kak Imran. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi tanda-tanda datangnya siang hari dan terjadinya bayangan. Selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang contoh kegiatan yang baik dan contoh kegiatan yang kurang baik. Anak-anakku sekalian dan sahabat RRI dimanapun berada, kegiatan yang baik adalah kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Contoh, tertib di dalam kelas. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya, mengetuk pintu atau mengucap salam pada saat bertamu. Selanjutnya, memperhatikan guru saat mengajar di kelas. Kemudian, makan dan minum sambil duduk. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kegiatan-kegiatan yang baik yang harus dicontoh oleh anak-anakku sekalian. Sekarang adalah contoh kegiatan yang kurang baik. Misalnya suasana siang hari terasa panas atau sangat terik, banyak orang merasa kegerahan. Demikian juga dengan anak-anakku sekalian yang masih stay di rumah saat ini, mungkin ada yang bertingkah kurang tertib di rumah. Contoh, 1. Mencoret-coret tembok atau dinding rumah, itu tidak baik. Kemudian, mengganggu kakak yang sedang belajar. Nah, anak-anakku sekalian, tidak boleh dilakukan itu semua karena
misalnya mengganggu kakak sedang belajar, itu akan berakibat tidak baik. Dan anak-anakku sekalian, jika misalnya anak-anakku yang belajar diganggu juga oleh orang lain, tentu akan merugikan bagi anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya, berlarian di dalam rumah. Itu berlarian di dalam rumah juga tidak boleh, karena bisa mengakibatkan benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut bisa tidak beraturan. Kemudian selanjutnya, tidak memperhatikan orang tua yang sedang menasihati. Jadi anak-anakku sekalian, misalnya kalau dinasihati oleh orang tuanya, supaya didengarkan baik-baik, karena orang tua tidak mungkin memberikan nasihat yang kurang baik kepada anak-anakku sekalian. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Nah, di sini membuang sampah sembarangan, Ibu Guru ada istilah LISA. Lihat, sampah, ambil. Jadi kalau lihat sampah, misalnya di rumah atau di sekolah atau di mana saja, kalau Anda melihat sampah, tolong diambil, kemudian dibuang di tempat sampah atau dibuang pada tempatnya, dimanapun anak-anakku berada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan. Aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Di sini kita akan membahas tentang aturan, yaitu di mana hanya manusia dalam lingkungan tersebut saja yang memiliki kewajiban untuk menaatinya. Misalnya, aturan di rumah dan aturan di sekolah. Adapun contoh aturan di rumah, 1. Harus menghormati kedua orang tua. 2. Tidak berbuat gaduh di dalam rumah. 3. Saling menghargai antar anggota keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi perintah orang tua. 6. Saling membantu jika ada anggota keluarga yang kesusahan. Nah, itu adalah sebagian saja dari aturan-aturan yang ada di rumah. Saya pikir di rumah masing-masing aturannya berbeda juga. Kemudian contoh aturan di sekolah atau tata tertib di sekolah. Yang pertama, kehadiran siswa minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Siswa yang terlambat 10 menit ke atas setelah pelajaran dimulai tidak diperkenankan masuk. 3. Menggunakan sepatu hitam. Jadi di sini anak-anakku sekalian, kalaupun ada anak-anakku yang memiliki sepatu selain daripada warna hitam, janganlah dipakai ke sekolah, karena warna hitam itu khusus untuk ke sekolah. Kemudian yang warna lain itu boleh dipakai pergi jalan-jalan atau kemana saja. Kemudian menggunakan kaos kaki berwarna putih atau hitam. Maksudnya di sini anak-anakku sekalian, kalau hari Senin sampai Kamis itu menggunakan kaos kaki yang berwarna putih, sedangkan hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan kaos kaki hitam. Kenapa? Karena di hari Jumat dan Sabtu biasanya kita memakai seragam pramuka. Selanjutnya, tidak mengecat rambut. Nah, ini juga penting anak-anakku sekalian ingat, karena biasa sering saya dapat di sekolah ada di antara anak-anakku yang mengecat rambutnya. Dalam bahasa Bugisnya itu pirang-pirangi. Itu tidak baik anak-anakku, apalagi kita adalah anak sekolah. Ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Selanjutnya melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Jadi di sini dalam melaksanakan tugas piket anak-anakku harus taat ya, karena setiap harinya itu anak-anakku sudah dibagi tugasnya sebagai ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan pekarangan kelas, ada yang membersihkan semua apa-apa yang ada di dalam kelas. Kemudian menjaga sarana dan prasarana pendukung belajar di sekolah. Selanjutnya wajib mengikuti upacara setiap hari Senin. Jadi anak-anakku sekalian, di setiap hari Senin itu diharapkan kepada anak-anakku supaya datang lebih awal dari hari biasanya. Karena di hari Senin biasanya kita akan mengikuti upacara bendera. Kemudian yang terakhir adalah siswa wajib menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, di sini menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah, karena biasanya di antara anak-anakku sekalian nanti dia mengatakan gurunya kalau guru yang mengajar di kelasnya. Kemudian guru yang selain yang tidak mengajar di kelasnya, mereka menganggap bahwa itu bukan gurunya. Padahal semua yang ada di sekolah itu adalah gurunya. Jadi anak-anakku harus tahu bahwa semua guru yang ada di sekolah kita adalah gurunya ya. Baik anak-anakku sekalian, kita break lagi. Saya serahkan kepada Kak Imran. Silakan. Baik, terima kasih Bu Andi. Semakin menarik materi kita pada siang hari ini. Dan saya ingin menyapa Ananda Muhammad Nur Fakih Al-Faisi, kelas 1 SD Impres 1279 Biru 2 ya, yang katanya standby mendengarkan RRI di siang hari ini. Kemudian saya juga akan segera mengumumkan apa password kita pada siang hari ini. Jadi linknya memang sudah diedarkan oleh Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, guru-guru. Ada grup yang memang sudah disiapkan. Jadi linknya memang sudah beredar begitu ya. Kalau adik-adik mau bertanya langsung ke gurunya, kan gurunya pasti sudah punya linknya. Password kita hari ini adalah RRI 91 SD. Semuanya kapital tanpa spasi. Sekali lagi, RRI 91 SD. Kami rehat sejenak. Belajar di RRI segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halik, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Bersama kami di Belajar di RRI di Radio Tanggap Bencana COVID-19, dan kita tak terasa sudah berada di segmen ketiga.
Kami sampaikan linknya adalah http://gg.bawah-RRI/19 share juga. Password kita untuk hari ini adalah RRI91SD, kapital semua dan tanpa spasi. Dan kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan tema kegiatanku. Saya serahkan kembali ke Ibu Andi. Silakan Bu Andi. Baik Kak Imran. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali lagi dalam program Ayo Belajar di RRI 91 FM Bone. Tadi sudah kita bahas bersama tentang kegiatan siang hari. Nah sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Contoh, matahari, siang, belajar, hari, pulang, makan, rumah, istirahat, tidur, dan sekolah. Dan masih ada lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda datangnya siang sebagai berikut. 1. Matahari semakin tinggi. Bulan dan bintang tidak tampak di langit. Suasana menjadi terang. Hawa udara semakin panas. Terjadinya bayangan pada bayangan. Bayangan yang timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Selanjutnya, bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Pada waktu pagi, bayangan benda berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Semakin tinggi matahari, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas, namun semakin pendek. Selanjutnya anak-anakku sekalian adalah contoh-contoh kegiatan yang baik. Yang pertama, tertib di dalam kelas. Kedua, berbicara dengan sopan. 3. Menghormati kedua orang tua. Memperhatikan guru saat mengajar di kelas. Terakhir, makan dan minum sambil duduk. Sedangkan contoh kegiatan atau perbuatan yang kurang baik antara lain: 1. Mencoret-coret tembok atau dinding rumah. 2. Mengganggu kakak yang sedang belajar. 3. Berlarian di dalam rumah. 4. Tidak memperhatikan orang tua yang sedang menasihati. Kemudian, membuang sampah sembarangan. Jadi, itu adalah contoh yang kurang baik. Selanjutnya kita ke aturan. Aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Aturan biasanya bersifat mengikat secara lokal, di mana hanya manusia yang ada di lingkungan tersebut saja yang memiliki kewajiban untuk menaatinya. Kemudian contoh-contoh aturan. Yang pertama, aturan di rumah, yaitu harus menghormati kedua orang tua. 2. Tidak berbuat gaduh di dalam rumah. 3. Saling menghargai antara anggota keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi perintah orang tua. 6. Saling membantu jika ada anggota keluarga yang kesusahan. Selanjutnya, kesimpulan dari aturan yang ada di sekolah. 1.
Kehadiran siswa minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Siswa yang terlambat 10 menit ke atas setelah pembelajaran dimulai tidak diperkenankan masuk. 3. Menggunakan sepatu hitam. 4. Menggunakan kaos kaki berwarna putih atau hitam. Selanjutnya, tidak mengecat rambut. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Menjaga sarana dan prasarana pendukung belajar di sekolah. Wajib mengikuti upacara setiap hari Senin. Dan terakhir, siswa wajib menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kegiatan tindak lanjut atau pemberian PR. Nah, anak-anakku sekalian, setelah PR-nya dikerjakan nanti, hasilnya dikirim ke grup WA Bapak Guru, Ibu Guru masing-masing. Kemudian nanti Ibu Gurunya yang akan memberi nilai. Oke? Adapun PR-nya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan aturan? 2. Tuliskan salah satu contoh peraturan di rumah. 3. Tuliskan juga salah satu contoh aturan di sekolah. Baik, Ibu Guru ulangi PR-nya. 1. Apa yang dimaksud dengan aturan? 2. Tuliskan salah satu contoh aturan di rumah. 3. Tuliskan juga salah satu contoh aturan di sekolah. Bagaimana anak-anakku semua? Bisa dipahami PR-nya? Insya Allah pasti bisa, karena Ibu tahu anak-anakku semua adalah anak-anak yang cerdas dan hebat. Oke anak-anakku dan sahabat RRI dimanapun berada, kita dengar dulu lagu Bu Andi ya. Oke, iya, nanti saya serahkan dulu ke Kak Imran. Baik, nanti kita akan dengar dulu sebuah lagu yang berjudul Gelang Si Paku Gelang. Dan saya juga ingin mengapresiasi orang tua siswa yang terus mendampingi anak-anaknya sampai sekarang. Mereka dengan penuh kesabaran mendampingi putra-putrinya untuk bisa bersama-sama belajar di RRI. Ada pertanyaan dari orang tua murid dari SD 11 Watampone yang katanya nggak ada linknya. Jika nonton Facebook, di layar Facebook ada linknya yang kami cantumkan di sisi kanan, di pojok kanan bawah. Kemudian passwordnya di pojok kiri bawah. Jadi tolong pantau juga layar FB tempat kami siaran langsung saat ini. Di situ kami tulis linknya dan juga passwordnya, jadi bisa dilihat. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung. Ada Andi Reski kelas 3 SD 246 Bulu-Bulu Kecamatan Tondra, Alia Oktavia, Dwi Andani SD 14 Biru kelas 3 SD. Ini muridnya Ibu Andi kayaknya nih ya. Baiklah, Bu Andi mungkin mau menyapa dulu keluarga besar tempat Bu Andi mengajar, silahkan. Baik, Kak Imran, terima kasih. Halo anak-anakku sekalian yang ada di SD Negeri 13 Biru. Semangat belajar. Dan teman-teman yang seprofesi dengan saya, terima kasih atas dukungannya semua. Oke, Kak Imran. Baik, saya juga ingin menyapa adik-adikku yang ada di SD Negeri 222 Manajeng, Kecamatan Sibuluwe. Ini di bawah pimpinan Bapak Muhammad Salim. Semoga tetap semangat Ananda belajarnya dari SD 222 Manajeng, Kecamatan Sibuluwe. Kami segera kembali setelah lagu yang berikut ini.
Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Anak-anakku sekalian, pendengar Belajar di RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kembali mereview apa saja sih pekerjaan rumah yang sudah diberikan oleh ibu guru kita hari ini. Silakan Bu Andi, apa sih PR-nya, bisa diulang lagi? Baik anak-anakku sekalian, saya ulangi, PR-nya adalah nomor 1, dengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan aturan? Saya ulangi nomor 1, apa yang dimaksud dengan aturan? Sekarang nomor 2, tuliskan salah satu contoh peraturan di rumah. Tuliskan salah satu contoh peraturan di rumah. Soal nomor 3, tuliskan juga salah satu contoh aturan di sekolah. Saya ulangi nomor 3, tuliskan juga salah satu contoh aturan di sekolah. Bagaimana anak-anakku, sudah semua? Bisa dipahami PR-nya? Baik. Iya. Iya. Semoga informasi ini jelas ya, karena ada yang bertanya di Facebook Bu Andi bahwa bisa diulang apa sih PR-nya. Nah, saya juga ingin menyapa Ananda yang mendengarkan kita di siang hari ini. Ananda Andi Amira Zahra Alicia yang merupakan pelajar di SD Impres 377 Watu, Kecamatan Barebo. Halo Ananda Andi Amira. Dan juga untuk Ibu Kasdim ya, selamat siang untuk Anda yang terus memantau bagaimana perkembangan belajar putrinya. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Kepala UPT SD Negeri 51 Abanuang, Kecamatan Awampone, Bapak Andi Novel Agustiar SPD, yang juga kirim salam dengan Bu Andi. Kata Pak Andi Novel, kirim salam untuk Bu Andi Subaidah katanya. Salam balik Pak Andi Novel. Ini adalah kepala sekolah baru ya, kepala PT baru ya. Iya, kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru, Selamat. Selamat Pak Andi Novel. Dan juga salam hangat saya untuk adik-adik pelajar di sana. Kemudian juga untuk Ananda Akila Hilya Afifa Larasati yang merupakan pelajar di SD Impres 1279 Biru 1. Halo Ananda Akila, semangat ya belajarnya ya, jangan nakal-nakal ya, rajin belajar. Baiklah, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kita di program Belajar di RRI untuk edisi 19 Mei 2020. Jawabannya kami tunggu, ingat passwordnya RRI 91SD, kapital semua dan tanpa spasi. Dan hari ini terima kasih untuk 4.624 responden untuk sementara loh ini. Alhamdulillah. Untuk sementara, karena kita masih terus tunggu sampai jam 1. Sudah ada 4.624 responden. Terima kasih. Kemudian yang paling banyak mendengarkan kita hari ini adalah kelas 5, yakni 24,6%. Disusul kemudian kelas 4 dengan 19%. Selebihnya hampir sama. Padahal sebenarnya materi kita hari ini adalah materi kelas awal ya. Baiklah, terima kasih juga ya teringat kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Pak Nur Salam, yang sudah mengupgrade perkembangan dari acara kita hari ini. Terima kasih juga Anandaku Andi Muhammad Yusuf Memori. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Suniati baik dari SD Ibu Suniati dari Pondre kayaknya. Patimpa, betul. Iya, Patimpa Pondre. Terima kasih Bu Suniat dari SPD MPD Kepala PT SD Impres 377 Patimpa Pondre. Ya. Terima kasih Bu Suniati, supportnya nanti akan terus kita benahi. Dan saudara, atas nama seluruh kerabat kerja saya Imran Batia mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.